Pemanggilan kedua. Mereka itu manggil ya kan. Kudune kan yang interview kok kudune lebih canggih ya kan. Jadi mereka itu manggil saya, yang mau interview malah mikir, aku yang di interview malah nggak mikir, langsung nyeplok saya. Jadi suasana interview itu nggak seru lah, nggak enak lah, nggak imbang lah. Nggak ini. Aku kayak makanya yang kedua itu habis maghrib mereka telat lagi. Jadi itu udah mepet-mepet. Ada Lisa malah lama pembukaannya gitu, malah pokoknya mepet-mepet lah. Iki jadi temenan gak sih nyelok aku jadi. Nah, ya gimana lah, kita kan menghargai mereka ya kan. Nah itu saya agak lupa yang pemanggilan kedua itu agak lupa. Saya lupa itu. Terus ada ketiga nggak itu setelah? Sempat cuman waktu itu Pak Imam Desa sama Pak Wakil aja sempat menemui saya ya kan, ini gimana Mas kelanjutannya, sampean katanya berseteru dengan Pak Agus gitu sama Pak Yai, sampean hubungannya ini enggak, saya biasa aja, saya bilang gitu. Itu pemanggilan secara pribadi emang mereka berdua gitu. Saya pikir juga bakal lama, cuma ternyata juga cuma 5 menit mau piro. Baru itu ada Nisa. Yo gimana? Saya juga sebenarnya saya di dalam itu belum pernah gitu berdiskusi tentang menyerang masalah pokok-pokok mereka itu. Saya belum pernah karena gimana ya? Aku tuh kadang ribet lah. Pokoknya dengar mereka itu aku tuh ribet karena serba salah gitu. Kalau tak jawab aku diomong komentar. Saya pernah waktu itu setelah di maklumatnya Mas Rojak. Saya kan Mas Rojak masih Jumatan di misal. Saya ngobrol sama dia, ngobrolin tema yang umum ya. Oh ini pekerjaan keseharian yang umum. Tahu-tahu ada pengurus datang, ngomongin agama, aku diem aja, nggak ngobrol, nggak keucap satu kalimat pun aku nggak. Pengen nggak lungo-lungo tetap pokoknya ngomong ya tarungannya pokoknya. Mas Rojak itu kayak gawat loh, maksudnya kalau aku sikat. Cuman Mas Rojak itu salah satu yang hijrah. Iya. Gelombang pertama. Iya, gelombang pertama. Aku diem aja ya kan, aku sampai akhirnya mungkin dia bosen dengan saya kan, akhirnya dia pergi. Begitu pergi itu saya disampaikan dengan kawan saya, Man, lo tadi ngobrol sama sini ya? Iya, kenapa? Kata dia, si kacamata mah gak bisa apa-apa, diem aja. Bukan gitu tahuin, aku tuh serba salah gitu tuh. Nanti kita kan udah tahu lah pola mereka, kalau kita ngomong kayak gini, kok diomong gue komentar. Gue boleh pinter kalau Nur Hasan ya. Diomong kayak gitu. Diomong, nek tak jawab, aku lebih pinter kalau dia, gue sombong banget. Bingung aku. Pokoknya kalah terus. Makanya kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang sudah hijrah, kadang kan tingkah lakunya Jokam itu kan aneh-aneh, ngomongnya aneh. Ya saya cukup ngomongnya, pokoknya mumpung dia Jokam itu terserah ngomong bebas, terserah. Iya, yang namanya anak kecil itu, namanya kecil ngomong motor bisa terbang kan bebas ya kan. Motornya raiso miber, maksudnya dijelasin juga susah, percuma. Masa ada anak kecil ya, kalau anak saya kan masih kecil-kecil misalkan suka ngomong, ya beliin Ade dong, nggak masa dijelasin. Ya aku beliin Ade dong, tapi yang jauh belinya. Bingung, coba masa tak jelasin yang sesungguhnya. Kan nggak mungkin. Ya foto ngadepin Jokam juga, yang saya rasakan itu begitu. Yang saya rasakan itu apa ya? Karena ya emang nggak berilmu rasanya, nggak berilmu, terus ngerasa paling sundul langit. Bener kayak anak kecil kan dia merasa udah paling pintar, jadi segalanya ngerti, padahal sebetulnya ilmunya belum ada apa-apa. Jadi ngomong bebas pokoknya, pengen ngomong pokoknya mobil itu bisa terbang terus nyelemahnya wes karep-karepmu, terus pokoknya karep-karepmu. Jadi sebenarnya saya itu kenapa saya nggak pengen banyak ngomong tentang ini, aku pengen cuman menjaga kerukunan, kedamaian, itu aja yang pengen. Nah
saya tuh bukan dai ya kan. Iya. Udah Kan ada. balik loh. Oh, iku biar. Aku kok cuman saiki aku ku bapak ya kan. Iya. Seorang ayah, aku punya anak. Aku tuh cuman pengen hari-hariku gimana supaya kebutuhan anak-anakku tercukupi, gimana nanti masa depan anak-anakku. Aku hanya kepikiran itu aja, nggak kepikiran sing aneh-aneh. Aku kudu mamer ke, iki salah, enggak lah. Bente, aku pengen udahlah nanti suatu saat saya yakin akan tahu dengan sendirinya. Itu keyakinan saya. Karena begini, peradaban itu kalau yang pernah saya baca-baca itu peradaban itu seperti kayak apa? Seperti air. Dia akan turun pada peradaban yang lebih rendah gitu. Kalau peradaban itu tinggi, maka dia nggak bakal ngikutin peradaban yang lebih rendah gitu. Maksud saya begini, kenapa kita itu kok di Jokam itu dilarang sama kita ngomong apa? Karena peradaban mereka terlalu rendah. Kalau seandainya mereka tinggi, itu nggak mungkin lah bakal terpuk. Kalau mereka peradabannya tinggi, mereka nggak bakal terpengaruh sama kita ini. Nggak bakal, gitu, nggak bakal. Sekarang mereka bisa terpengaruh, ya kan? Ya karena mereka benar-benar peradaban terendah itu ketika orang nggak bisa lagi diajak diskusi, nggak bisa lagi diajak ngobrol. Itu udah salah satu Setuju. peradaban paling rendah. Betul. Sekarang aja kalau kita rumah tangga aja, ya kita nggak bisa komunikasi, ada permasalahan dengan istri kita, itu bubar juga. Makanya kalau kayak di sinetron saya, kalau sering gambarin istri saya itu orang Jokam itu emang sinetron saya bilang. Ada kan adegan gini kan di sinetron itu, ada misalkan suaminya tahu-tahu nyelamatin perempuan gitu, adegan gitu, pengen ketabrak angkot, film azab kok film apa? Jebret langsung tunggu-tunggu dipeluk ya kan. Peluk ya kan. Begitu tuh istrinya ngeliat, oh guling-guling biasa ya. Karena gitu. Begitu langsung kata ini, saya sudah tahu. Oh, ini akan saya jelas. Saya sudah tahu pokoknya. Sudah cukup. Wah, itu pelakon yang Jokam yang ngono wis. Persis kayak gitu. Bahkan kalau saya tuh kalau karena sering nonton Years, sebenarnya Jokam itu mirip kayak Rangga Sasana wis sih kula. Cuman bedone Jokam itu enggak pede. Coba kalau si Rangga ya. Rangga itu kan pede banget. Pede itu. Almarhum sekarang itu gelem tampil ya kan. Sapa kaya Ustaz sing apa? Emir ya kan, Mbah Tojin ku nek gelem tampil ning publik ngono kuwi. Iku salah, Pak. Sampai sing bener iku ngene iku mau mirip kayak ngono. Asli deh. Yakin. Cuman mereka ya karena Jokam ini ya yang jadi masalah. Kalau di umum ya nggak pede kan. Misalnya kalau pede gue Rangga Sasana, Lor Langga. Asli mirip. Kalau pengurusan di Jokam, ngurus Jokam ya. Kalau Pak Haji pernah nonton film My Stupid Boss, itu loh Amir Mongur pernah nggak nonton film My Stupid Boss? My Stupid Boss. Saya lupa kayak. Nggak pernah nonton ya. Aku kira-kira tuh yang nonton ya. itu mirip itu. Jadi karep-karepnya sendiri. Pokoknya klik. Juga itu film lama kan, kayaknya pernah nonton Mas. Itu. Ya. Pokoknya golek iku lah. Pengen ngerti cara Amirmu mimpin. Nonton aja Stupid Boss nang YouTube yo akeh. Kurang lebih koyo ngono lah, wis koyo ngono lah. Aku ndelok, saya pas saat nonton film itu biasanya kalau Idul Fitri kadang suka ditayangin di TV. Wah, koyo mirip-mirip Amir. Koyo ngene kelakuane. Bagi mereka kan kalau udah ngomongin kayak gitu kan kayak seolah-olah itu ya memang bener-bener nggak boleh lah disanggah ya kan. Ngomong-ngomong tentang seperti itu. Jadi kalau sebuah negara tuh benar-benar mirip kayak Korea Utara. Sama persis. Iya, sebenarnya kalau mereka ini pimpinan beneran ya kan, kita udah mati. Iya. Wih di kantong. Yakin wis di kantong. Karena mereka juga penakut. Iya, karena kayak jarene Syekh dulu jarene Amir-amiran ya pengen ngapain mana ya. Iki nek apa namanya pimpinan beneran mah ya sudah habis itu. Sudah habis. Ya, untungnya hikmahnya ya itu amir-amiran. Iya, itu hikmahnya amir-amiran. Ya cuman sebenarnya sih kalau saya pribadi sendiri
nggak ada sih intimidasi gitu Oh, gitu. nggak ada. Secara pribadi justru aku pernah nyeneni uang. Makanya sebetulnya yang di Kerawang ini yang galak itu malah yang hijau. Yang berani ini malah yang hijau. Kalau mereka itu malah berani itu di belakang, koar-koar. Tapi ketika di depan, Iya. mereka nggak tahu. Pengalaman Saya- coba Jogja. Saya kan pernah waktu itu ya, apa namanya, si Budi kok, arek Jombang. Dia muhajir ngeri. Aneh rungu muhajir. Dia imam muhajir nih gini. Imam muhajir. Iya ngeri pokoknya. Imam muhajir, koordinator apa imam muhajir Kerawang jarinya gitu katanya. Ngelaporin saya supaya intinya itu desa nggak becus, daerah nggak becus. Kenapa nggak nang di murtad ya? Maksudnya nggak nang di maluman. Saya dengar kan kayak gitu. Saya dengar, wah, tak telepon ya kan. Mana sih telepon? Saya tuh nggak terlalu aslinya nggak punya. Saya tanya nomornya, saya Jadi saya cari. kelompok. Iya, cuman aku tuh mlebu grup apa gak itu loh. Aku kok pernah sih sebetulnya. Apa itu kan ganti-ganti nomornya. Aku pernah mlebu grup apa namanya? Tahu-tahu dikeluarin sama Pak Agus. Di grup kelompok dikeluarin, ya kan? Di grup MS dikeluarin. Sebenarnya MS aku juga njaluk dileboni, boleh leboni dhewe, mbok totoni dhewe. Ya kan? Iku pernah Pak Ji. Aku sidang sengepir toko-toko ditoni. Akhirnya kan aku jengkel kan. Aku ngerti kelakuan wong Jokang. Paling barbar iki HP ku wis diblokir ya kan. Sebelum dia blokir aku tak blokir dia ya. Umpane nek diblokir kan koyo kene hino tenan ya kan. Jerku wah, jerku ketimbang koyo ngene. Wah, wis ditone jerku. Ditone mana? Wah, ketimbang kesuwen tak blokir aja deh. Pendek pengen begitu blokir aku kayak saya blokir aku gitu sih. Aku mesti diblokir. Aku perasaan nek aku diblokir sebetulnya sih kayak umpane kayak aku gak butuh gue kan aku kayak dibuang ngono lho. Tapi nek aku sing blokir dia kok aku ya gak butuh gue kan. Saya waktu itu pernah kan aku karena dia lapor ya kan. Si Budi itu lapor langsung tak telepon deh. Wah, aku teleponnya langsung ngegas itu. Iki iso disensor apa gak ngerti. Sewen aku. Assalamualaikum. Iki Budi ya? Iya, kamu. Kowe nang ndi saiki? Ndak iki sapa? Kowe iki aku Risman. Risman sapa? Gak kenal karo aku kowe. Cok kamu. Enggak. Iki Risman. Enggak iki kene opo? Alah kakek ngomong saiki kowe nang ndi kowe lanang opo gak? Kowe nek lanang ning ndi saiki kowe posisi ning ndi kamu? Enggak iki nek opo iki? Oh, lek. Dancuk ngomongnya. Kowe enggak aku saiki ning ndi? Enggak iki nek opo? Enggak. Pokoknya cuma di telepon iku sing enak aku. Kowe kebun binatang, monyet, asu, pokoknya aku melu. Enggak iki. Oh, kesuwen. Akhirnya sama dia dimatiin. Aku guyak. Akhirnya aku beberapa hari ketemu, aku kok gak tahu ketemu cah iki ya, jarku. Neng biasanya gak ketemu. Mungkin beberapa minggu apa anu lah. Enak aku ketemu, delala. Dia lagi jalan ya kan, seret, ya kan, lagi jalan awal mau motor. Wah, ki enaknya di piye nih. Mosok tak menang nih kan. Wah, aku baru nesu-nesu kaya ngono ya kan. Mosok tak menang nih tuh. Wah, gak seru iki jarku. Wah, guys, kayak aktor film-film anu ae. Saya mau Pak Ji, iku belas itu kan jalannya. Ini saya motong jalan. Set langsung ning warung bete ngene. Kowe jare pengen murtad ki aku to mong. Saiki gelut ae to mong. Ayo saiki. Saiki sapa sing mati to mong. Yo meneng ae. Tak muwaki-maki. Pokoke kalimat guru aku sampai bingung. Aku bisa apa maneh ya? Aku batin sampe ngomong. Aku ngomong apa maneh ya? Aku wis apa maneh? Sampai kata-kata. Dek meneng ae saiki kesuwen to mong, guys. Saiki ngene nek aku mati ya kan, jelas kowe mau penjara ya kan. Kowe mati aku mau penjara. Aku ngomong kayak ngono ning dia. Akhirnya dia pergi ya kan.
dia pergi ya sampai sekarang ya aku nggak digebuki ngomong komplain ya orang biasa karena memang kalau mereka nggak rese sama saya, buat apa saya rese sama dia? Saya merese sama dia ya karena dia rese ke saya gitu. Karena saya rese kedengar. Rese kedengar gitu. Sebenarnya sih banyak lah orang yang ngomongin saya di belakang. Ini kan kadarnya kan tergantung ya. Kata saya ini kayaknya udah berlebihan gitu. Masalahnya itu yang saya dengar itu laporannya itu dia itu berkali-kali datangin lagi kayaknya itu nggak puas banget loh. Pokoknya wong iki kudu dimaklumat, kudu dimurtadke. Padahal saya tuh udah ngomong loh. Aku loh ngajak neng Jokam itu ngomong agama nggak tahu. Bahkan saya pernah saya sempat juga ngomong ke orang tua saya juga ngomong. Saya itu nggak pernah ngomongin agama sama orang Jokam. Sebenarnya kalau dia tahu ini bahasa saya, itu sebenarnya penghinaan sebenarnya. Aku kalau ketemu orang Jokam, itu aku paling ngomong wedoan. Karena orang Jokam itu paling enaknya ngomong ya, piye saya purung, yo enek rondo purung. Paling kan sebenarnya ada berarti kan kalau dia mikir itu kan penghinaan. Berarti kualitas orang Jokam karena diajak ngomong bener enggak bakal nyambung. Apalagi punya keilmuan. Iya, coba ya Pak Haji lah pernah ngalamin ya kan, pokoknya iku lho rondo aja, rondo teles. Ya saya pun kalau di dalam ya ngobrolnya aslinya ya ngono-ngono aja, gak gelem aku ngobrol yang terlalu jauh gitu. Sebenarnya saya nggak, bahkan sebenarnya kalau kita lihat di Kerawang ini nggak ada loh orang yang saling mengajak. Saya juga nggak pernah ngajak Pak Haji, Fahmi juga saya nggak pernah ngajak dia. Mereka itu tersadarkan dengan sendiri-sendiri. Pak Nana juga. Bahkan saat saya diceritain, saya kan sebenarnya sama Mas Fahmi itu sebenarnya itu menemukan. Jadi saya itu kan tadi saya bilang saya itu Mas Fahmi ada di luar. Oh iya. Saya sama Mas Fahmi itu kan dulunya tuh Mas Fahmi udah ngontrak di samping saya ya. Di samping saya, cuma saya nggak ngeh kalau beliau itu sudah hijrah. Saya itu beberapa kali ngobrol dengan orang komplek itu, ada orang misalkan waktu itu kan ada orang yang meninggal ya kan, orang yang meninggal kan disaksikan jamaah, nggak ada yang mandiin ya. Saya satu-satunya yang bukan keluarga saya mandiin. Waktu itu ribut lah pokoknya. Wah, saya. Hah? Teman saya. Bukan. Teman ya? Iya. Apa? Teman. Bukan. Siapa namanya? Adik iparnya. Belai daerah. Adik iparnya. Mantan ya. Mantan. Nah, waktu kumpul-kumpul di situ tuh ada juga yang ngomong ke saya. Wah, iku gak jamaah nyapa dikuburin. Nah, aku ya gak ngomongin. Piye penak iki mayit iki? Digotong yo rame-rame buak ning tong sampah. Tajam ono nek sing kelem. Piye iki mayit rame-rame tapi ditawari kuwotong nek tong sampah. Mereka yang menang ternyata ngomongin ngono. Nah, terus ada yang sok-sokan bergaulan di luar. Kalau saya mah gak masalah. Ini jenazah ini dikubur, dimandiin itu nggak masalah. Ini kan kita itu sosial gini nih. Nah, Mas tak omongin nih, Mas, sing jadi masalah ini mayat ini gak ngerjain 5 bab. Nih gak 5 bab iya kamu. Mereka diam. Tak omongin menang. Berarti batin gua ngomong itu orang marah sih. Iku tes seleksi ini betul gagal. Bahkan saya pernah ngobrol ya kan dengan seseorang, tak pikir seperti pelajaran torekot lah, dia itu sering cerita tentang zikir-zikir. Padahal itu pelajaran ilegal itu di Jokam nggak ada. Kalau zikir itu harus keluar lah. Nah gitu-gitu ya. Terus sempat saya tanya gini, lah sekarang gimana kalau kita nggak 5 bab? Dia ngomong, wah kalau nggak 5 bab itu memang wis mantep itu pamer. Wah aneh ya, ngomong. Nah, yang paling saya nggak sengaja itu ya Mas Fahmi iki. Karena aku lagi waktu itu ada rewang ya kan, lagi motongin daging, ceplek gitu.
nggak sengaja tuh ngomong-ngomong masalah agama, ya masalah agama. Terus aku ngomong lah, pokoknya gini, pokoknya orang kalau mati asalkan dia Islam, dia yang penting akhir kali la ilaha illallah daulal jannah. Dia ngomong kayak gitu. Tapi kalau nggak jamaah, nah itu saya ngomong enggak mas, walaupun nggak jamaah, loh gimana sih? Kalau dia nggak jamaah mati? Enggak mas, kalau nggak jamaah juga nggak apa-apa. Yang penting akhir kali la ilaha illallah daulal jannah. Jadi, hah? Jadi, enggak ini tak tegesin itu nih ibarat mancing ya iwa ini. Tuh, tahu nih. Hari ini, Mi, kamu waras Mi? Aku kaget yakin. Mi, kamu waras kamu nih? Waras. Kamu udah kepikir sampai situ? Waktu itu aku gue ngerti kamu hijrah mana orang. Nah itu saya menemukan karena saya metode saya emang beda lah. Ya. Kalau umumnya orang saya modelnya begitu. Karena beberapa orang itu orang komplek hidup di jamaah, tapi sebenarnya Anda nggak ngerti ideologinya Pak Haji. Pernah waktu itu, saya pura-pura bodoh ya. Saya itu pura-pura bodoh ya. Man, kamu denger JR nggak? Ya, ada orang kompleks itu. JR apa? Aku ngerti, maksudnya JR kan, ngerti yang. Enggak, itu adik saya. Telepon. Katanya dia di Jakarta udah nggak ini lagi. Jamaah itu salah katanya. Pokoknya dia udah nggak ini lagi. Dia udah ikut JR katanya. Terus gimana kalau menurut Bapak? Ya kalau menurut saya sih ya SOG aja nggak masalah. Yang penting orang kalau masih yang dikaji Quran hadis, kok yuk gak salah loh. Sampai kok ngono kata ngomong. Sampai kok coba diulangin lah ngomongin. Pokoknya ya gitu man. Pokoknya kalau nggak dia lebih senior, lebih tua tadi. Kalau pokoknya yang penting Quran hadis itu. Terus gimana? Kita ini adalah jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Berarti kita doang. Sampai gimana sih temen? Iya ya. Aku lagi mungkin piye sih katanya. Jadi kadang itu di Jokam itu dia itu ikut-ikutan aja. Jadi nggak semua loh. Ngerti. Makanya saya itu kalau kumpul-kumpul ya ngelihat orang Jokam banyak gitu karena memang ngomplek ya kan. Jadi nengkono kita itu mayoritas Jokamnya mayoritas, kita minoritas kan. Padahal sebenarnya kebalik ya kan. Aslinya ya mereka itu ya minoritas aslinya. Kalau kita keluar dikit mereka aslinya minoritas. Cuma kalau saya tuh ya suka mendoakan mereka lah. Ibaratnya ya Allah ampuni mereka kabeh ya Gusti Allah, mereka itu ora ngerti apa. Mereka korban. Mereka korban. Mereka itu enggak ngerti apa-apa. Cuman kita masih kesusahan untuk mengingatkan mereka. Itu kendalanya di situ. Kita sebetulnya di situ. Kita nggak ada kebencian. Kita tahu mereka itu baik, orang-orang yang baik, tapi orang-orang yang tersesat. Nah, betul. Ketika kita akan mengingatkan itu, masya Allah. Apa susahnya? Susah. Jadi sebenarnya kalau tak ibaratkan gini Pak Haji, aslinya ngobatin mereka itu apa ya? Untuk kayak gini, orang maku itu kan gampang ya. Lulusan manapun itu iso maku, cetek ya ibaratnya. Cuman yang jadi masalah kita harus maku ini di atas ketinggian 100 meter. Jadi yang susah itu bikin stegernya. Padahal makunya mah cetek aja. Lah, menurut ini ngobati ngomong kami kayak ngono. Iya, aslinya kalau intinya mereka itu kalau bisa diajak ngobrol, diajak diskusi, mari. Iya. Karena mereka sudah termakan, nggak boleh diskusi, gitu. Jadi intinya sekarang mereka kan takut kehilangan surga. Mereka itu orang-orang yang mengharapkan surga dengan membuta. Iya. Jadi benar-benar takut kehilangan surga sehingga apa kata amirnya ya sudah 100% harus taat. Jadi doktrin apapun, disuruh apapun, ini dia akan taat. Iya. Dan yang paling membahayakan nanti yaitu ketika harus didoktrin membunuh, insya Allah mereka akan melaksanakan. Nah itu yang paling bahaya, yang kita takutkan. Karena mengingatkan bahwa kayak amir itu bukan hal yang wajib, itu hanya muamalah.
itu susahnya minta ampun. Minta ampun, mereka kan belum bisa membedakan mana muamalah, mana ini yang usul, mana ini yang furu. Itu mereka usul, ada furu. Kayak kasarannya saya yang hijrah gini sama yang ini, aku ya baru ngerti usul, baru ngerti furu, itu ya apa? Itu orang tahun gimana? Biasanya walaupun saya sudah paling nggak, kalau ibarat ini kebuka ya, hati saya itu kebuka gitu. Cuman tetap ada hal-hal yang saya itu nggak ngerti. Kayak saya kan pernah diskusi gitu, begitu disodorkan dari lah Islam apa, aku ya bingung jawabnya. Terus nggak dalil itu piye? Aku tuh sempat pengen nanya, aku yakin ini ada pengertian lain. Aku pengen ini kok pondok di mana ya? Aku tuh sampai kepikir begitu, nah akhirnya ya jalannya itu saya ketemu Mas Fahmi itu. Itu tetap Mas Fahmi ada lantarannya lah. Dari situ saya dikasih PDF itu kan. Wah, iki tuh dipakai ya Allah. Ibaratnya kerikil sing cilik itu loh. Oh, iki tuh dipakai. Ya PDF Bapak Khalil itu ya? Iya. Bahkan kan kita sebelum ngaji itu apa, pembacaan 30 poin aja. Kita kan sudah dapat ya kan. Dulu zaman pertama masih ngajinya kan di Lima Mulia kan. Itu orang-orang pada khusyuk kayaknya kan, mereka itu kayaknya kayak sakral banget. Ini yang boleh membacakan hanya apa, KI daerah atau mubalik daerah awal dulu gitu tuh. Awalnya ini nggak ada, pokoknya kalau habis ini selesai dibakar. Bro, kok sakral banget ya kan. Padahal gini wes ngerti kabeh, wes diboconi kabeh kan. Dan karena kita ngerti ya kan, diboconi kabeh kita gak terpengaruh mana. Umum harusnya kan itu 30 poin ya kan, itu kan apa namanya, ibaratnya itu pembeda pengislamnya. Kalau nek nawakidul Islami yang anu lah, ibaratnya kan itu ya kan. Nah itu kan kudune kayak emang iku kuat, penting anak-anak lu dibagiin satu-satu ngomong ngapal nih. Kudu kan ngono. Iki mah gak boleh megang. Iki gak boleh megang. Ya wong-wong ya, orang-orang kalau ngaji yang ngerti kelakuannya, kalau udah nyampe ya turu ya kan. Dan sering kan dibacain sampai detik ini pun sering ngaji di kelompok-kelompok itu diingatkan, yang belum dengar 30 poin orangnya ini aja. Oh gitu ya? Iya, di asramain. Ada yang mulai belenger dari mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Pokoknya belenger di asramane koyo ngono. Ya begitu-gitu aja pokoknya. Ya kita kan denger aja kan di dalam. Cuman kan kita mau ketawa-ketawa aja. Kalau memang itu menjadi pembeda ya. Umum kalau dikasih ini, orang kalau dikasih ini akan mementingin dirinya. Bener-bener ini adalah tameng. Itu orang anak-anak suruh ngapalin aja coba. Cuman berapa lemper sih? Insya Allah hafal anak-anak kalau tiap hari. Mau 30. Ya, tapi kan jadi masalah. Pokoknya orang sebagai rata-rata kan yang namanya kitab, buku yang bakal mencerdaskan orang harusnya kan dibagi ya kan. Supaya orang itu tahu, diperbanyak, disimpan, dihafalkan. Kalau perlu ya kan. Supaya orang habis ngaji 30 poin ditanya, paling semuanya jam masuk gue gak jam mana. Saya itu kadang suka tidak sama ibu saya, mak ngajinya apa mak? Tapi mak saya hebat emang, hebatnya emang orang ngaji loh, ngerti mubah lagi bakal ngomong apa. Orang ngaji jadi ngomah sudah tahu ntar bakal ngomong apa ini mubaleknya. Karena saya nggak bercanda aja. Lah iya lah, aneh gak lima apa mana. Jadi kita itu lucu. Pokoknya insyaallah. Ya kayak orang makan aja Pak Ji. Orang makan itu kan kalau kita belanja apa, misalkan kita bakso di Soponyono punya teksturnya sendiri ya kan. Punya cita rasa sendiri. Tahu-tahu kok rubah, ini kan konsumen akan pergi. Sama kan, di bawah ini mereka itu konsumen. Teko-teko kok 5 bape gak muni, dilapor dia. Aku ini salah cuci nih. Aku gak muni 5 bape dilapor dia. Asem ini. Dulu saya pernah, dulu di desa kali ya, di Muda-Mudi desa.
terus kemudian ditegur di WA, di SMS atau WA dulu sama pengurus muda-mudi desa. Mas, kok tadi nggak bahas 5 bab ya? Pokoknya orang kalau nggak kayaknya udah mabuk lah sama 5 bab sama baiat itu. Bahkan kalau saya lihat-lihat itu kita itu kayak tapi bukan ya, kayak torikot. Kalau torikot itu kan orang gimana kita ikut torikot ya, supaya kita itu kenal Tuhan, kita bisa ma'rifatullah, kita bisa tahu. Saya juga belum pernah ikut torikot ya. Ini mau kayaknya gitu ya, mungkin kalau ada orang yang ini kita mau bisa dikoreksi ya kan, silakan. Nah itu kayak kamu itu kayak torikot, cuman bedanya jauh. Nek torikot itu supaya kita ma'rifatullah, kenal Allah. Iki supaya kita itu kenal. Ben kita itu wis pokoknya nek wis iki produknya Bapak Amir. Saya itu sampai dulu pernah juga ibaratnya ngobrol lah sama Mubalek ya, ibaratnya Mubalek top ning kene lah ning Kerawang. Ya kita kalau ini sudah dipilihkan Mas, maksudnya udah dipilihkan oleh keimaman, kita harus ikut. Enggak, yang jadi masalah ini ada dalilnya mau dikemanain ini? Maksud saya kalau ada dalilnya, sama-sama ada dalilnya, ya kan? Walaupun memilih pun, tapi orang yang mengerjakan ini jangan disalahin. Jangan Bapak Amir wis milih iki kok kowe malah. Jangan begitu. Ya udah silakan saja. Saya tuh sempat waktu itu sampai ngobrol kayak gitu. Ya monggo dipersilakan. Adapun kita rame-rame ini mau milih ini, cuman ada orang yang melakukan ini, ya udah biarin aja dia punya. Nah, karena keputusan Bapak Imam itu adalah keputusan tertinggi. Tapi kan kalau pakai logika hukum kan aneh ya. Iki gur ngomong dagelannya ya, dagelan. Kita kan dulu BAT karo Bapak Amir ya. Orang Bapak Amir. Lah iki sing murkake kok isone kelompok ngono. Iku kan logika hukum iku aneh ngono. Aku kerja sama misalnya sampai kantor pusat lah. Opo lah. Toko-toko kantor cabang tingkat desa mau mutus kontrakan aja. Buset, kapasitasmu apa? Kita ini kan ibaratnya kalau udah janji setia sama beliau kan ini ibaratnya ini kontrak antara hidup dan mati istilahnya kan ngono. Wah, ya hilu. Dalile. Janji dalil aku. Kontrak layahi lu andalan gitu kan. Itu kan kita kan kontrak dengan beliau ya, ibaratnya ketika kita namanya orang murtad itu hukumannya itu ialah hukuman mati. Coba di negara orang dapat hukuman mati kan nggak sembarangan. Itu karena Pak Haji kan hukum ya kan. Coba prosesnya kan panjang ya kan. Ya sangat panjang sekali. Orang kalau ketika didakwa tersangka ya dia hukumannya hukuman mati. Ya kan prosesnya nggak ini kan saya ujuk-ujuk ya kan, ibaratnya semua permasalahan itu seolah-olah selesai ya kan, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada geledek ya kan. Tahu nggak itu? Itu setelah kita kumpul-kumpul di rumah Pak Nana. Tapi aslinya gini, saya ngerti aslinya nggak ada yang tahu. Malam minggu ya? Iya malam minggu. Terus nggak lama berapa hari? Pembacaan teks malam Kamis. Pembacaan jadi malam minggu, malam Kamis. Iya. Di malam. Padahal ya nggak ngerti menurut saya. Orang tahu juga. Kalau saya tanya sih saya dengar pokoknya waktu pembacaan teks itu ibu saya itu sampai nggak sempat makan, nggak doyan makan. Ya. Kayak wisin, kayak ditampar muka emang kurang ajar. Jadi keluarga saya itu nggak ngerti. Ibuku juga nggak ngerti ya kan. Biasanya kan saya kalau ada apa-apa ceritanya kan sama ibu ya kan. Aku dipanggil, aku cerita ke ibu saya. Biasa saya cerita ngomong-ngomong. Nah, ibu saya ngaji, emang saya nggak melarang ya. Pas pengen break, bapak break dulu biasa kan. Makan dulu snack-snacknya biasa. Tiba ke si ya ini munggah ya kan. Pengumuman, itu juga ngomong pengumuman ya orang nggak ngerti ngomong pengumuman apa. Tiba-tiba nyebut ke nama saya, nama ini dengan uset kayak gagah-gagah nama Rahmatri Semantoro kelompok MB6 dengan ini
ulil amri sudah tidak ada lagi kewajiban untuk merawat. Aku yang pengen maksudnya itu kayak gua gagal kayak seolah-olah aku uripku ditanggung ya kan, seolah-olah aku dapat 20 juta ya kan, dapat ya? Fasilitas mobil, dapat fasilitas rumah, dapat pokoknya seolah-olah kami perusahaan. Seolah-olah kayak gagal dengan menyebutkan dosa-dosa saya. Cuman ya kalau nggak salah itu ada 4 dosa atau 5 dosa kalau disebutkan ngono. Subhanallah. Ya salah satunya itu tidak pernah ikut kegiatan. Jadi saya kan memang yang terakhir itu sekitar berapa bulan, nggak ngaji, nggak isren, pokoknya semuanya total lah ya. Total nggak ngaji, nggak isren gitu. Kan kalau yang biasa-biasanya saya kan supaya ini aku sebulan sekali teko ya kan roketek meneng. Maksud saya itu aku tujuannya tuh aku nggak pengen rame lah. Walaupun teman-teman yang lainnya mungkin saya serba salah, teman-teman yang sudah hijrah keluar, mesti aku dinasihati. Wah, apalagi yang ditakutkan kalau kita sudah tahu beda. Karena duduk itu masalahnya duduk itu. Ya sampai detik ini pun nggak ada orang yang mengintimidasi saya, nggak ada. Alhamdulillah untal-untul, kuluyar-kuluyur, blusak-blusu gaweannya di situ. Memang kalau Jumatan saya memang udah nggak Jumatan di situ. Pokoknya Jumatannya di mana aja sesertnya saya. Paling sering mah Masjid Raya. Paling sering. Cuman kemarin gini ya. Jadi aja ceritanya. Kenapa saya sholat di sini? Baitur Rahman ya. Baitur Rahman ya. Itu dengar katanya ada 16 anak-anak, 16 atau 14 itu anak-anak usia SMA itu sholatnya di sini. Akan penasaran. Katanya kalau Jumatan itu yang anak sekolah di SMA 1 itu namanya. SMA 2 ya. Itu kalau Jumatan katanya nggak pulang ke komplek, katanya Jumatannya di masjidnya Mas Agung, di masjidnya Agung, masjid JRK. Masjid JRK. Aku kan penasaran, masa sih kayak masuk akal teman. Karena kan kalau lebih dekat Masjid Raya ya kan, Masjid Raya kan lebih dekat, lebih gede, lebih nggak kelihatan. Kalau lebih nggak kelihatan, lebih dekat juga kan nama itu kan nama SMA itu. Kalau di sini kan mungkin jalan. Di blok ini kali, di blok A ada. Oh nggak ngerti. Di blok A sini ada. Cuman dengernya di kompleks sana itu anak-anak nggak Jumatan ya kan, Jumatannya di masjidnya JRK. Oh iso-isone JRK canggih. Alhamdulillah. Aku penasaran. Temenan apa ora di berita iki kadang ning Jokam biasa lah. Aku itu tujuannya gitu Pak Jin. Agar ketemu jenengan itu. Sebenarnya karena ada bisikan itu, aku penasaran. Di situ mah nggak ada anak-anak SMA. Oh, yang belakang ini di blok H ini ada anak-anak SMA banyak. Saya nggak tahu. Nah, pokoknya anak SMA negeri 2 itu banyak banget di sini. Nah, di sini juga kan banyak, di belakang rumah saya ini ada beberapa balik kelompok, ada banyak lah balik kelompok, terus penerobos. Di belakang pas ini ada 4, di sana ada Pak Ipung, ada 3 atau 4 rumah juga, 4 rumah juga. Makanya saya nggak mungkin kalau di blok H. Oh ya nggak ngerti itu. Cuman kan kondangnya begitu. Itu masjidnya Agung itu, saya kira Agung itu ketemu JRK, ibu imami JRK. Aku kan, ya itu namanya kita di komplek mestilah kerungu kayak gitu kan dengar. Ya pengen di piye ya menengah. Sekarang. Aku ya kerungu kayak gitu jadi pengen ya terserah lah mereka ngomong apa aja. Bahkan saya itu sama keluarga saya itu sebenarnya itu disanksi juga kalau saya itu ikut JRK. Karena kan saya kan nggak pernah ada fotonya sama siapa, ketemu kajian di sini nggak pernah kan, ketemu jenengan ya nggak pernah, ketemu temen yang gini. Bahkan ada yang nanya ke istri saya itu, Mas Usman itu ikut aliran apa sih? Ya padahal kita yuk karo sampai dulu. Sama siapa aja gitu itu saudara ya kan, ya emang saya walaupun kalau yang lain-lainnya kan suka
ketemu foto kan gitu, Ini makanya kenapa nggak pernah ada di foto? Soalnya tukang foto. Saya nggak ketemu apa kumpul-kumpul pasti semuanya tukang foto. iya. Jadi nggak ada di foto. Nggak ada makanya Gitu. waktu dulu saya masih dicari kan, masih iki apa ya buktinya gitu, itu ada yang nyari-nyari tuh foto saya. Pokoknya kalau dapat foto saya aja, wes pokoknya aku entel lah. Delale memang pengen digolei gak bakal enak. Bikin foto. Gak bakal enak. Foto tuh gak bakal enak itu. Tapi mungkin tahu tuh lo kok enak wong loro. Ya kita sama siapapun, dan saya juga silaturahim ya kan ke teman-teman majelis manapun ya kan. Saya tidak pilih-pilih gitu, tidak pilih-pilih kemanapun. Sekarang mereka ya apa yang kita lakukan dahulu ikut dahulu lah. Iya. Nah diomong ketun itu cuman ya memang ini Jalan bagian hidup. dari jalan hidup ya kan. Kita nerimo aja ya kan. Yang penting kita bersyukur. Kita sudah sekarang bersyukur. sudah bisa menjadi bagian dari umat Islam Iya. yang berjamaah. Betul. Jamaatul muslimin. Jadi Iya. Jamaatul muslim ya namanya umat Islam sekarang kan ya ada yang ikut dari 4 mazhab itulah, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki ya. Itu ya benar semua gitu. Ya sudah, itu semua adalah saudara. Perbedaan ya, perbedaan itu menjadikan kalau kita bersatu ya itulah Iya. persatuan, itulah jamaah. Namanya Saya rasa mereka sendiri juga nggak ngerti Pak Haji. Nggak ngerti itu apa JRK itu karepe juga nggak ngerti karena Iya. apa orang tua saya sendiri nanya, kamu pokoknya bapak tuh nggak mau tahu lah kamu tuh sebenarnya ikut JRK apa ikut Salafi. Cuma pertanyaan gue ngono, aku kan bingung juga jelasnya, menengahnya males. JRK belum Salafin. Aku bingung jelasinnya. Nah, apa jenenge nek Nadine apa mana? Dulu itu bapak udah jelas ikut Nadine lama ya kan ngertine ngono. Padahal ngertine Nadine sak piro. Pokoknya kabeh salah lagi lho sing wis bener iki lho. Jadi kenapa saya tidak pengen, karena saya waktu pertama kali di maklumat itu kan bibi saya itu ya datang ke rumah. Wah, aku ya rada emosi waktu itu, aku emosi salahnya. Tapi ya sebenarnya intinya pokoknya sama seperti waktu saya bilang ke istri saya. Pokoknya gini lah, kita ini keluarga udah nggak usah ngomongin agama. Gara-gara ngomongin agama kita itu berantem. Kita ini yang bermasalah itu sebenarnya siapa? Harusnya orang beragama itu kan harusnya kita makin leket ya kan, makin lengket karena kita ini gara-gara ngomongin agama malah tukaran. Nah, memang ini agak sekuler cuman ya mana aku juga bingung gitu. Karena kalau kita jelasin kono modalnya ngotot ya kan, nggak mau tahu pokoknya jelas kamu salah. Iku lah, kowe nek gak taat kowe ngono lah kan serba bingung gitu. Akhirnya ya wis lah sing walas ngalah kita dengerin aja gitu. Jadi ya sudah begitu Pak Haji. Ya. Ini nanti banyak hikmah dari perjalanan Mas Risman ya, seorang mubalek dan penerobos desa. Aisyah ngomong pengen. Aduh. Alhamdulillah. Aduh, ketemu balik marketing ya. Mubalek. Yes. Marketing Bapak Ibu. Iya, marketing yang gini-gini. Kamu tuh kayak oleh pesangon sama Pak Amir Pak Amir. Ya, alhamdulillah tadi banyak cerita, banyak kisah. Insya Allah banyak juga yang hal-hal yang bisa kita ambil ya. Tadi terutama yang masih tunggang-tunggang tuh trik-triknya itu kalau menghadapi jokam nanti bongkar ya. Terus juga ya intinya juga kita hijrah bukan untuk karena sakit hati,
bukan karena dendam ya, tapi memang kita ingin mencari kebenaran ya. Dan kita berharap ya saudara-saudara kita yang masih di dalam ya, bisa waras, bisa terbuka, bisa mendapatkan hidayah ya, sehingga tidak lagi tersesat ya. Kita itu sebetulnya kasihan sebetulnya, kita tidak benci, tapi kita kasihan, cuman cari jalan untuk menyadarkan mereka ini yang kita masih susah, belum dapat formulanya. Insya Allah ya kita istiqomah dengan terus kita mengadakan kajian-kajian ya kan, dengan kita membuat media seperti ini, mudah-mudahan betul. dari sana pengaruh itu ada sehingga bisa menjadi perantara pembukanya hidayah untuk saudara-saudara kita yang masih di Islam Jamaah. Oke, kiranya cukup sekian. Jazakallahu khairah atas kedatangannya, atas kedatangannya. Tali sampean. Nanti mungkin kita akan sambung lagi kan. Kita kapan-kapan akan ngobrol lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.